Kekuatannya benar-benar tertindas oleh Adril. Kamu, seru Jerry yang tiba-tiba terkejut. Di dalam pandangannya terhadap Adril, untuk pertama kalinya terlihat kepanikan dan kebingungan. Adril hanya tersenyum. Jadi, tadi kamu menangkap ibu angkatku dengan tangan ini, ya? Tidak menunggu jawaban dari Jerry. Tiba-tiba terdengar suara keras. Adril meremas dengan keras dan seketika Jerry berteriak keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dan kelima jarinya dipatahkan oleh Adril. Bengkok 90 derajat ke belakang. Jerry berteriak marah dan memukul Adril dengan tangannya yang lain. Tetapi tiba-tiba pukulan itu berhenti di tengah udara. Adril menendang bagian selangkangannya. Plok! Bagian selangkangannya mengeluarkan darah segar. Telurnya pecah. Semua pria di ruangan itu terkejut dan merinding melihat selangkangannya. Betapa sakitnya. Pokoknya saat ini Jerry berteriak keras yang tidak seperti suara manusia dan menggema di telinga semua orang. Dan ini belum selesai. Adril kembali menarik anting-anting di telinganya dan tersenyum sambil berkata, "Aku sudah lama benci dengan anting-antingmu ini." Anting-anting ditarik. Anting-anting itu terlepas bersama dengan daging yang besar. Semua wanita di ruangan itu segera menutup telinga mereka dan merasa ngeri di dalam hati. Adegan ini bagaikan mimpi buruk bagi orang yang memakai anting-anting. Kamu, bagaimana mungkin?" kata Jerry. Jerry berteriak kesakitan. Ia menatap Adril dengan pandangan tak percaya. Bagaimana mungkin? Baru saja dirinya berada di posisi menang. Kenapa Adril tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sulit dimengerti. Adril tersenyum dan berkata, "Barusan aku memanfaatkanmu untuk melatih tubuhku. Dasar bodoh. Enggak ada yang bisa mengalahkanku di dalam kendaliku." "Melatih tubuh," ujar Jerry. Wajah Jerry penuh ketakutan. Dia pernah mendengar tentang beberapa ilmu rahasia yang melatih tubuh dengan menyerang musuh. Tetapi dia belum pernah melihatnya dan tidak terlalu percaya. Karena itu terlalu berbahaya dan bisa saja akan ada yang mati. Siapa yang akan melakukan hal itu? Harus seberapa yakin dia pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat perkataan Adril dan dia merasa Adril merasa lemah akan serangannya. Manusia gila apa yang dirinya jumpai. Oh iya, tadi kamu ingin membawa pergi semua wanitaku itu, kan? Kamu benar-benar pantas dipukul, ujar Adril. Saat Adril memikirkan hal ini, dia masih merasa marah dan segera menangkap tangan Jerry untuk membatasi gerakannya, lalu memukul wajahnya tanpa henti dengan tinjunya. Seketika wajah Jerry penuh dengan luka dan membengkak. Semua orang terkejut dan terdiam. Perubahan pertempuran ini terjadi begitu cepat. Baru saja Adril masih tak berdaya dan sekarang dia memukul Jerry seperti memukul binatang. Ini tampak tidak nyata. Sementara itu, Yasmin juga terpaku melihat pemandangan ini dan dia terbodoh. Bagaimana bisa? Adril yang seharusnya berjuang dan memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Tanto? Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres. Jangan lengah. Bangkit dan lawan dia. Kalau enggak, aku akan bilang ke ayah tiriku. Yasmin berteriak marah pada Jerry. Sialan. Diamlah wanita sial. Marah Jerry. Jerry dipukuli hingga wajahnya memerah dan bengkak. Setelah mendengar perkataan itu, membuat dirinya marah hingga memuntahkan darah segar. Apakah wanita bodoh ini tidak punya mata? Apakah dia tidak melihat aku hampir mati? Mahaguru Adril, tolong jangan pukul aku lagi. Aku akan pergi sekarang juga. Jerry memohon dengan suara tergesa-gesa kepada Adril. Kalau tidak, dia sungguh akan dipukul sampai mati. Sementara itu, Adril melihat ke arah Yasmin sambil tersenyum. Dia berkata, "Bagaimana dengan dia? Kalau kamu pergi, aku nggak peduli. Asalkan aku diampuni. Aku juga nggak keberatan untuk membunuhnya." Jerry merintih dengan marah dan kesedihan. Kata-kata ini membuat Yasmin pucat seketika.